Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Seluruh peserta mudzakarah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mubahasah kita, yaitu usul fikih yang ditempatkan dalam kitab Tawdihul Ahkam sebagai muqaddimah. Dan kita ketahui bersama bahwa usul fikih memiliki peranan penting untuk thariqatul istinbatil ahkam. Mubahasa kemarin telah kita jelaskan bersama, dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang an-nadhru. An-nadhru dari kata nadhara yanduru nadron, secara kasat mata artinya melihat. Tetapi yang dimaksud dengan an-nadhru adalah sebuah pandangan, sebuah analisis terhadap apa yang dilihat, terhadap apa yang dipandang. Itu sebabnya kita lihat takrif dari an-nadhru adalah huwal fikru fi halil manduri fihi wa huwa tariqatu ma'rifatil ahkami idza wujida bi syurutihi. Nadrun itu artinya huwal fikru adalah pemikiran, fi halil manduri fihi, tentang keberadaan yang dilihat, sebuah pemikiran tentang sesuatu yang dilihat. Wa huwa, yaitu thariqatu ma'rifatil ahkami, yaitu memandang, berpikir mengenai thariqah, jalan-jalan, metode-metode mengetahui hukum-hukum. Jadi memandang atau berpikir mengenai metodologi mengetahui hukum-hukum. Bagaimana pandangan kita, bagaimana pemikiran kita tentang mengetahui hukum-hukum. Itu sebabnya disebut an-nadhru. Jadi an-nadhru itu adalah berpikir, menganalisis secara dalam bagaimana cara mengetahui hukum-hukum, atau sebuah metodologi bagaimana cara memahami, mengetahui hukum-hukum. Idza wujida bi syurutihi, bila didapati dengan syarat-syaratnya. Tentu seseorang boleh berpandangan, seseorang boleh berpendapat, seseorang berpikir, namun seseorang harus memiliki ilmu, harus memiliki dasar ilmu untuk dapat menyampaikan analisis yang dipikirkannya. Jadi apa landasan berpikirnya? Itu harus betul-betul tahu. Maka kita baca kembali, apa syaratnya? Kita boleh berpikir, kita boleh menganalisis,
kita boleh mengetahui hukum-hukum, paham hukum-hukum, ada syarat-syaratnya. Wa surutuhu huwa ayyakuna kamilul adati. Syaratnya adalah hendaklah ada kamilul adat, sempurnanya adat, sempurnanya kebiasaan. Adat itu kebiasaan. Wahia ihatatun bikasirin minal ulumi syar'iyyati wal ulumil usuliyati wal ulumil arabiyyati mimma sayati bayanuhu insyaallahu ta'ala. Yang dimaksud kamilul adat adalah al-ihatatu, penguasaan. Jadi sebuah penguasaan, menguasai, penguasaan atau menguasai bikasirim minal ulumi syar'iyyah, yaitu banyaknya mengetahui hukum-hukum syariah, harus banyak memahami hukum-hukum syariat atau ulum-ulum syariat, harus benar-benar memahami, harus benar-benar mumpuni mengetahui ulumul syariah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat itu harus betul-betul dikuasai oleh dirinya. Yang kedua, wal ulumil usuliyati, juga dia harus betul-betul paham, memahami, menguasai ilmu-ilmu usuliyah, ilmu usul. Yang ketiga, wal ulumil arabiyati, ia pun harus mengetahui ulum-ulum yang berkaitan dengan Arabiyah, termasuk ilmu alatnya ya. Nahu, sorof, balagoh, mantek itu termasuk ulumul arabiyah gitu. Mimma yati bayanuhu, nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Nah itu yang disebut dengan an-nadru, dengan bersyarat. Berikutnya ad-dalilu, dalil. Apa itu dalil? Dan kita sering mendengar kata dalil. Dalil itu huwal mursyidu ilal matlubi sawaun adda ilal ilmi au ilal dhanni. Dalil itu mursyid, yang menunjuki. Dalil itu mursyid. Al-mursidu artinya yang menunjuki. Arsada yursidu irsadan, mursidun yang menunjuki. Ilal matlubi, kepada yang dicari. Ilal matlubi, kepada yang dituntut. Jadi dalil itu adalah sesuatu yang menunjuki kepada apa yang dituntut, apa yang dicari. Sawaun, apakah saja, sawaun sama saja. Ada ilal ilmi, apakah menyampaikannya kepada ilmu? Kalau ilmu derajatnya sudah 100% ya. Au ilal dhanni, atau kepada dhon. Dhon itu mencapai 70%. Apakah bisa menyampaikannya kepada 100% kita tahu, atau hanya 75% kita tahu? Itu sama. Itu namanya ad-dalil. Kemudian nasibud dalili, nasibud dalil. Ini nasibud dalil itu siapa yang punya kewenangan dalil itu siapa? Contoh, kita berdalil dengan dalil Al-Quran. Quran itu siapa? Quran itu kalam siapa?
kalamullah, maka Allah itu adalah nasibud dalil, yang punya dalil, yang memiliki dalil. Nasibud dalili huwallahu, nasibud dalil itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muballighu anhu ar-rasulu, wal muballighu anhu ar-rasul, sedang penyampai dalil itu adalah rasul. Jadi kalam Allah lalu disampaikan oleh rasul, maka disebut rasul itu utusan, yang disampaikannya disalah. Rasul yang diutus itu ar-rasul. Rasul itu utusan, yang disampaikannya ar-risalah. Tugas rasul adalah menyampaikan risalah, menyampaikan dalil. Siapa yang punya dalil? Allah. Siapa yang menyampaikan dalil? Rasul. Nah, urusan menerima dan tidak menerimanya itu bukan kewenangannya pada Rasul, ada pada Allah. Itu sebabnya dibatasi oleh Allah bahwa tugas Nabi itu adalah al-balagh, menyampaikan. Bukan kewenangannya ketika orang diajak, baik menolak orang itu ataupun menerima. Kalau menerima, maka dia menerimanya dengan kehendak Allah. Kalau dia menolak, berarti dia sedang tidak mendapat petunjuk Allah. Makanya disebut dalam Quran, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan hak kamu untuk memberi petunjuk kepada mereka, tetapi Allah lah yang berhak memberi petunjuk. Innama 'alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan risalah, hanya menyampaikan tugas dalil yang Allah berikan tadi. Makanya saya masih ingat ketika Nabi menangisi kematian Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ketika mau meninggal dunia itu di sebelah kanan ada Nabi, di sebelah kiri ada Umayyah dan Abu Jahal. Nabi beberapa kali mengajarkan talqin kepada Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkan, katakan la ilaha illallah. Kalau paman bisa mengatakan la ilaha illallah, paman akan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Namun di sebelah kirinya juga ada yang menggoda. Jangan katakan, hai Abu Thalib, bahwa kamu telah memiliki agama sendiri, agama karuhunmu. Kul ana ala millati Abi Thalibin, katakan bahwa kamu berada pada agama Abu Thalib, agama karuhun. Sampai akhirnya Abu Thalib meninggal dunia tanpa kalimat tauhid, tanpa kalimatul ikhlas, tanpa kalimat la ilaha illallah. Lalu Nabi menangis. Betapa tidak orang yang sangat Nabi cintai, dan Abu Thalib pun adalah orang yang sangat mencintai Nabi. Secara pribadi hubungannya sangat baik, namun secara ilahi, secara risalah tidak terjadi. Jadi Abu Thalib hanya mencintai pribadi nabinya, tetapi tidak mencintai kerusulannya dan kenabiannya. Akhirnya Abu Thalib meninggal dunia tanpa kalimat la ilaha illallah. Nabi menangis. Ketika Nabi menangis, nah ini turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau Muhammad tak dapat memberi petunjuk man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang
memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha tahu terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari situ kita pahami memang tugas Rasul al-balag, hanya menyampaikan risalah. Nah, maka disebut nasibud dalil adalah Allah, sementara Rasul al-muballighu anu ar-rasul, hanya menyampaikan risalah itu. Situnya bedanya. Tugas Rasul jelas. Jadi kalau ada orang diajak lalu menolak, awas, tidak boleh menyalahkan orang yang mengajak, ya, nggak boleh. Allah tak pernah menggugurkan kenabian Nabi Nuh, karena Nabi Nuh tak berhasil, bisa disebut tak berhasil mengajak anaknya dan juga mengajak istrinya. Memang tugas Nabi Nuh mengajak, urusan petunjuk ada pada Allah. Lalu tidak ada kalimat dari Al-Quran, engkau gagal Nuh karena kau tak bisa mengajak istri dan anak. Nggak bisa begitu. Tetap seorang Nabi, tugas Nabi Nuh memang mengajak, bukan memberi petunjuk, karena itu Allah yang berhaknya. Ini urusannya sangat sakral. Kadang-kadang kita juga nggak mengerti urusan hidayah ini, ya, hanya ada pada Allah. Kemudian al-mustadillu bikasrid dali. Al-mustadilu isim fa'il dengan dikasrahkan dal. Al-mustadilu istadalla yastadilu, ya, istidlalan, mustadilun mustadallun. Nah, di sini mustadillu isim fa'il, ya, bikasrid dali. Huwa talibu lidalili. Mustadilu itu adalah yang mencari dalil, yang mencari untuk dalil, atau orang yang mencari dalil. Orang yang mencari dalil itu namanya mustadilu. Fayaqa'u dalika, maka terjadi itu alas saili, atas yang bertanya. Atas yang bertanya, atas yang mencari, atas yang meminta. Li'annahu yatlubud dalila, karena ia memang sedang mencari dalil. Minal mas'uli, dari yang ditanya. Kalau ada yang bertanya, pasti ada yang ditanya. Siapa yang berhak ditanya? A'lam, yang lebih tahu, yang lebih paham. Kama yaqau alal mas'uli, sebagaimana terjadi atas yang ditanya. Li'annahu yatlubud dalila minal usul, ia pun mencari dalil dari usul-usulnya. Karena memang ini sudah sunatullah, orang itu pasti begitu, estafet. A belajar dari B, B belajar dari C, C belajar dari D. Jadi posisinya sewaktu-waktu kita bertanya, sewaktu-waktu kita ditanya. Sewaktu-waktu kita bertanya, kita jadi murid. Sewaktu-waktu kita ditanya, kita sedang jadi guru. Jadi posisi kita kadang-kadang jadi guru, kadang-kadang jadi murid. Ini sangat tergantung, dan setiap orang tentu memiliki kekurangan, tidak sempurna. Karena ada orang yang secara spesifik orang pahamnya di ilmu itu, ilmu di ilmu ini, ilmu ini di sini, ini di sini. Pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Biasanya kalau di pesantren-pesantren lain begitu. Kalau kamu mau belajar alat, sudah saja ke pesantren anu. Kalau kamu mau belajar usul fikih, ke pesantren anu. Kalau kamu mau belajar ke pesantren anu. Itu biasanya pesantren memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Bukan berarti di pesantren tidak belajar yang lain, bukan. Hanya lebih menonjol kelebihan-kelebihannya secara spesifik gitu, ya. Kenapa? Karena oleh Allah diberikan orang kelebihannya masing-masing. Itu mustadillunya, orang yang mencari dalilnya.
Yang kedua al-mustadallu alaihi. Kalau orang mencari berarti ada yang dicarinya. Kalau dalam istilah hukum berarti orang sedang mencari hukum. Jadi orang bertanya kepada yang ditanya. Apa yang ditanyakan oleh orang yang bertanya kepada yang ditanya? Tentu itu produknya. Yang ditanyakan itu pasti tentang hukum. Itu namanya al-mustadallu alaihi. Pakai ala. Mustadallu ala. Bikasridzal juga alaihi. Al-mustadallu alaihi huwal hukmu min tahlilin wa tahrimin wa karohatin wa nadbin. Mustadallu alaihi itu adalah hukum. Ini hasilnya nih, ini hasilnya. Dari hasil orang yang bertanya kepada yang ditanya, apa yang ditanyakan? Tentu tentang hukum. Itu namanya mustadallu alaih. Huwal hukmu adalah hukum min tahlilin wa tahrimin. Hukum tentang halal, tentang haram, wa karohatin wa nadbin, hukum tentang karohah, tentang makruh, dan juga tentang sunnat. Nah, jadi mustadillu orang yang bertanya, orang yang sedang mencari dalil, al-mustadallu. Al-mustadallu alaih, hasil yang ditanyakannya menghasilkan sebuah hukum sehingga dia tahu mana halal, mana haram, mana makruh, mana sunat dari bertanya tadi. Berikutnya al-mustadallu lahu. Nah, tadi mustadallu alaih, sekarang mustadallu lahu. Adalah yaqau alal hukmi, terjadi kepada hukum atau terjadinya hukum li'anad dalila, karena dalil yatlubu lahu, menuntut hukum. Jadi mustadalah alaih itu adalah terjadinya hukum karena berdasarkan dalil, di mana dalil menetapkan adanya sebuah hukum. Wa yaqau ala saili, dan mustadalu alaih itu terletak terjadi pada orang yang sail, yang bertanya. Li'anna dalila yatlubu lahu, karena dalil memang menuntut untuknya. Itu namanya mustadallu alaih. Jadi mustadallu alaih itu adalah terjadinya hukum berdasarkan dalil, karena hukum itu tidak ada tanpa dalil. Dalil pun tanpa ada tanpa yang bertanya, yang bertanya pun tidak ada tanpa yang ditanya. Jadi di situ terjadi ada yang bertanya, ada yang ditanya, lahirlah sebuah hukum. Itu produk hasil dari tanya menanya tadi. Baru secara umum bernama al-istidlal, berdalil atau mencari dalil. Apa itu istidlal? Huwa tolabud dalili, adalah menetapkan dalil atau meminta dalil. Wa qad yakunu dalika, terkadang ada itu minas saili, dari yang bertanya, lil mas'uli, untuk yang ditanya. Wa qad yakunu, terkadang pula ada minal mas'uli, dari yang ditanya,
fil usuli tentang usul-usul. Jadi istidlal ini adalah bagaimana cara menetapkan sebuah dalil. Prinsipnya ada dua. Satu istidlal ijabi, dua istidlal salabi. Istidlal ijabi itu menetapkan ada karena adanya. Sedangkan istidlal salabi menetapkan tidak ada karena tidak adanya. Adanya suatu perbuatan karena adanya suatu dalil. Begitu juga kita menetapkan tidak adanya sebuah perbuatan karena tidak adanya dalil. Jadi sama-sama berdalil, menetapkan adanya karena adanya sama berdalil, itu namanya istidlal salabi. Dan yang kedua, menetapkan tidak adanya karena tidak adanya dalil, itu juga sama. Istidlalnya nama istidlal salabi. Yang tadi ijabi, yang kedua salabi. Saya contohkan. Lamun urang asup kaleuweung mangih tai muning, nya mangih tai muning, simpulkeun aya naon? Aya muning. Netepkeun ayana muning ku sabab mangih tai muning. Tai muning teh dalil ayana muning. Namantek disebutna teh dal madlul eta. Netepkeun aya ku ayana. Aya muning euy. Mana bukti aya muning? Tah tai muning. Sarua kita juga menetapkan sebuah perbuatan A atau B harus berlandasan kepada bukti dalilnya. Salat subuh teh 2 rakaat mana dalilna? Tah salatu subhi rakaatani, tah dalilna salat subuh 2 rakaat. Salat tahajud teh 11 rakaat. Salat tarawih teh qiyam Ramadan 11 rakaat. Mana dalilna? Tah ti Siti Aisyah radhiyallahu an. Riwayatna Bukhari. Ayana dalil 11, ayana dalil hadis 11 rakaat, maka ditarik ketetapan hukum bahwa sholat tarawih itu 11 rakaat. Tah ye dalilna. Bisakah kamu memastikan selain 11 tarawih? Tidak dapat, karena kami tidak mendapati hadis yang sahih. Tapi kan kalau para ulama ada yang sekian, itu bukan dalil. Kalau para ulama, dalil itu harus berdasarkan Quran dan hadis Nabi, itu sumber hukum. Kalau ulama bukan dalil. Sok sampai dimanapun seperti itu. Itu renahnya renah dalil. Itulah yang harus kita pahami makna dari an-nadru, ad-dalil, nasibud dalil, al-mustadillu, al-mustadallu alaih, al-mustadallu lahu, dan al-istidlal. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan usulul fiqhnya. Usulul fiqhi, usul fikih. Udah fotokopi udah? Udah ada fotokopinya? Usulul fikih lahu maknayani. Usul fikih itu memiliki 2 makna. Ahaduhuma annahu murakkabun idopiyun, mukawwanun min kalimataini, yaitu usulul fiqh, atau boleh kalau dibadalkan usulil fiqhin, usul dan fikih. Salah satunya adalah usul fikih dimanai sebagai murakkab idopi.
Murokab idopi teh susunan mudhof ilaih. Murokab deh jumlah terdiri tina mudhof ilaih disebut murokab idopi eta teh. Mukawwanun terdiri min kalimataini dari dua kalimat. Kalau dibacanya mau badal usulil fiqhi, usulin wa fiqhin gitu. Usulin wa fiqhin. Itu badal tina kalimataini. Lamun kalimatani usulun wa fiqhun. Min kalimataini usulin wa fiqhin itu badal barisnya. Yaitu terdiri dari kalimat usul dan fikih dipisah. Apa itu usul? Apa itu fikih? Itu disebut murokab idopi. Nya mudhof ilaih usulu fikin kena. Wasanihima sedang yang kedua anahu alamun walaqobun lihadal panni. Sedang yang kedua usul fikih dinamai sebuah nama alam dan gelar atau sebutan untuk pan ilmu ini. Hiji ngaran we usulul fikih geus hiji ngaran gitu. Jadi ada kalau dianggap murokab idopi dirinci dulu mudhof ilaih apa itu usul, apa itu fikih. Tapi kalau alamun walaqobun itu sebuah nama yang sudah pasti usulul fikih, usul fikih guys deh begitu. Betul mananya begitu. Nah, awalan at-ta'riful idopi. Yang pertama kita akan bahas mengenai ta'rif al-idopinya. Kalau idopi berarti dirinci ya satu-satu nih karena mudhof ilaih. Al-usulu jam'u aslin. Usul itu jama dari asal. Wa huwa mayyubna alaihi ghairuhu. Ialah apa-apa yang dibangun atasnya yang lainnya. Yang lainnya dibangun di atasnya. Boleh. Yang lainnya dibangun di atasnya. Ka asli syajaroti, seperti asalnya pohon. Apa asalnya pohon? Akar yang menancap di tanah. Allati yataparau anha a'dauha, yang nanti bercabang darinya agsonuha ya. Cabang-cabangnya agsonuha, cabang-cabangnya. Ka asli syajaroti allati yataparau anha agsonuha. Maka ada dasarnya dulu sebuah pohon itu akar-akar yang menancap, baru di situ nanti tumbuh cabang-cabangnya. Itulah yang disebut usul. Sedangkan wal fiqhu lughatan, fikih menurut bahasa. Ini pertanyaan, ini wal fiqhu lughatan kenapa tidak fil lughati begitu ya? Kenapa tidak lughatun gitu. Itu mansubun ala najil khafid. Mansubnya karena dibuang huruf jal. Asalnya al-fiqhu fi lughatin. Buang al-fiqhu lughatan. Mansubun ala najil khafid. Mansub karena dibuang huruf jar. Khobarnya adalah al-fiqhu. Khobarnya adalah al-fahmu. Wal fiqhu lughatan al-fahmu. Mubtadanya wal fiqhu, khobarnya al-fahmu, lugotan mansubun ala najil khafid. Di sini terjadi ini mubtada khobar ya, wal fiqhunya mubtada, di mana isim yang marfu di awal kalimat begitu. Sedangkan al-fahmu penyempurna dari al-fiqhu. Warofa'u mubtadaan bil ibtida kada karofu khobarin bil mubtada. Sedangkan al-fahmu wal khobaru juz'ul mutimul faidah ya, itu di situ.
Fikih menurut bahasa artinya paham. Wastilahan sedangkan menurut istilah ma'rifatul ahkamis syar'iyyati, mengetahui hukum-hukum syariah al-far'iyah yang bersifat furu'. Nah, bukan bersifat usul, tapi bersifat furu'. Alati tariquhal ijtihadu, yang metodologinya, yang caranya berdasarkan ijtihad. Jadi gini, harus dipahami. Kalau kepastian hukumnya mutlak datang dari Allah, haramnya mutlak dari Allah, halalnya mutlak dari Allah, itu tak disebut lagi fikih. Tetapi fikih ini bisa dilihat mengetahui hukum-hukum syariat secara far'iyah, metodologinya berdasarkan ijtihad. Jadi belum ada haram halal dari nabinya, keputusan haram dan halalnya nanti berdasarkan proses-proses yang diproses secara usul fikih. Seperti kemarin sudah saya jelaskan mengenai tentang hukum merokok. Itu tidak ada dari Allah dan Rasulnya tentang merokok, haram dan halalnya. Tapi keputusan haram halal rokok itu adalah dari istimbat hukum yang sifatnya far'iyah, begitu. Yaitu berdasarkan ijtihad saja, ya. Jadi boleh jadi yang nama ijtihad apapun boleh menghukumi apa saja. Itulah arti fikih secara usul fikih dan fikih secara idopi atau murokab idopi. Sanian sedang yang kedua at-ta'riful laqabi, ta'rif laqabi. Ta'rif laqabi itu sudah nama sebutan, sudah nama khusus. Jadi pertanyaan apa itu usul fikih? Gak dipisah-pisah. Apa itu usul fikih? Al ilmu bi adillatil fiqhil ijmaliyati adalah mengetahui dalil-dalil fikih secara global. Wa kaifiyati istikhrajil ahkami syar'iyyati, dan syarat-syarat mengeluarkan hukum-hukum syariat minha, dari dalil-dalil ijmaliyah tadi, wahalil mustafid, dan keberadaan yang dapat diambil faedah. Ini kayaknya sudah laqabi, sebuah nama. Jadi usul fikih itu disatu kalikan, bukan usul dan fikihnya. Usul fikih mengetahui dalil-dalil fikih secara global dan cara mengeluarkan hukum-hukum syariah darinya, juga tentang keadaan yang dapat diambil keberadaan yang memberi faedah. Jadi inilah yang disebut usul fikih secara laqabi. Jadi kalau murakabi dopi dipisah, apa itu usul, apa itu fikih. Kalau laqabi usul fikih tanpa dipisah. Makanya kita penting belajar usul fikih itu adalah supaya kita mampu mengistimbat hukum-hukum baik di dalam Quran ataupun hadis Nabi, karena ijtihad masih terbuka bagi siapapun. Itu sementara dulu, sampai di situ dulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usul fikih.